Udah berlangsung lagi pertandingan ini, waktunya kita menyaksikan lagi ada Hayabusa di area mid yang pastinya ini jarang banget kita lihat. Hayabusa akhir-akhir ini berada di sideline tapi tidak untuk game kali ini. Dia berada di area mid, Guard Shadow ke bagian depan, ada Phantom Shuriken, Luminaire juga dengan Queensway, Wings by Wings ya. Dia langsung pergi dan berangkat dari situ. Dan mungkin banyak yang bakal nanya kayak ngapain Assassin bakal jadi support kayak gini, apalagi tadi KB sempat nyebutin kayak Hero Gusion. Sebenarnya untuk mengincar ke arah backline, dan ini memang permainan dari Fast Legends adalah permainan 3 backline. Lihat mereka punya One, ada Granger dan juga ada Varsha. Dan satu lagi, Rainbow itu adalah mantan player mid laner. Dulu belum jungler, mid laner, dan Rainbow adalah salah satu player assassin. Belum aja tuh Lancelot execute-nya keluar. Yes, benar banget. Rainbow adalah player assassin. Rainbow. Kita lihat aja bagaimana kiprahnya untuk kali ini dengan Hayabusa ya. Namun Ripo di bagian tengah langsung aja mendorong Rek untuk bisa mundur dari area tersebut. Dengan adanya Lunox Tank kali ini first blood pun berhasil diamankan. Karena execute-nya yang sudah diamankan oleh seorang Rainbow langsung jebol begitu saja. Luminaire kalau tadi udah punya satu buah Federal Strike beda cerita. Itu dibalikin 2 poin aman. Kalau Luminaire punya Federal Strike menit 1 sih kaget sih juga. Iya, makanya Gimana itu? Itu langsung pasti dapetin 2 poin. Berapa lane diambil ya? Ya minimal jungler juga lah. Wah. Jadi Persika lepasin Skaratin, udah Skaratin doang yang ambil Luminaire. Waduh. Ini Itu dia. kalau bapak jadi jungler juga pusing digituin, Bang. Buset dapat. Persiknya sudah standby di bagian atas, hanya melihat aja matnya berjalan sedikit lagi ke bagian depan, langsung aja Rhapsody dikeluarkan dan juga dengan rondonya Desonata kali ini masih bisa ditahan oleh Matt. Alright, bukan hanya itu aja, para pemain dari CBG atau Alpha dia ke top lane harus coba sedikit kehilangan gold turretnya Baristoke. Luminaire is coming. Luminaire udah punya PD strike, langsung dibuka begitu saja. Preparator pun sudah dikeluarkan. Luminaire di stun, tercancel. Lihat, masih mau lebih. Retribution dikeluarkan, ternyata nggak mau masa karena ini langsung ada shadow kill dan bahkan dari bottom lane. Ultimate-nya harus tumbang. Iya benar sekali, terculik di bagian bawah, namun di bagian atas mereka gagal untuk bisa mendapatkan Matt. Sementara udah banyak sekali waktu yang sudah terbuang. Kayeye pun naik ke bagian atas. Tapi kali ini pelan-pelan kayak misalkan Turtle yang objektifnya benar-benar penting biar Alpha benar-benar nggak mau lepasinnya. Sementara itu di sisi lain KYY juga memanfaatkan bagaimana dia punya open mapping dengan trap-trapnya untuk memberikan tekanan dengan sangat luar biasa. Dan kalau ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh background Alpha, mereka bisa zoning out, apalagi dengan kehadiran dari Lunox yang memang tidak bisa memberikan efek dari stun dan bahkan dari crowd control. Alright, bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Big Tron ke arah bottom lane langsung menuju ke arah seorang anti-match dikeluarkan begitu saja dari Legends ke bakal teringnya. Rainbow masih mau lebih. Dan satu shadow killer dan pakai execute. Israel. Execute merupakan seorang anti-match di arah bottom lane. Yap, ini dari strategi pick off yang udah mulai dijalankan oleh Big Tron. Apa sepertinya ada jawaban baik yang mereka temukan. 2 kali anti-match di bagian bawah menjadi korban yang sangat-sangat cepat karena Uranus biasa kita kenal sangat tangguh untuk dilumpuhkan. Tapi ternyata dengan semua damage yang diberikan dengan execute di arah terakhir membuat 1 buah poin di arah bottom lane dan bahkan Rainbow dengan stiker aura fire-nya. Yap, itu dia. Tapi Brans di bagian atas orange buff akan langsung dia amankan. Tapi itu kali ini untuk Bransnya lebih ke arah DPS atau emang dari burstnya aja nih Pak. Sakit banget persiknya paling korban. Namun kali ini persiknya pun langsung dihilangkan begitu aja. Bransnya selamat ke bagian belakang. Parsialnya pun tanpa ragu-ragu lagi menjadi korban selanjutnya. 2 sudah hilang. Para pemain tim Big Tron apa mencoba mendapatkan di arah mid lane. RKT di level 4 udah punya Under Millions, masih dapat dipasangkan hanya untuk clear minion saja. Dan RKT kali ini masih survive di arah mid lane. Tapi sumpah ini KYY bener-bener jadi ancaman banget sih buat EVOS Legends. Dia bener-bener main dengan sangat on point. Lihat ketika Federal Strike langsung di cancel begitu saja dengan bite Kupa dang Kupa. Iya. Langsung berhenti Luminaire ketika sedang menggunakan Federal Strike. Iya, kentang banget, nanggung banget di saat Itu dia Brans mengeluarkan tumbang, Federal bener. Strike ya tadi. Iya, bisa ke-shutdown dia tadi. Bisa Pak, bahkan tadi udah ke-stun loh dia di sana loh. Tinggal menunggu 1 tetesan lagi tuh, kelar Dan harusnya. 05 sekarang perbedaannya melihat dari segi item bahkan mencegah Oke, tapi ternyata tim Mesnya masih coba untuk bertahan. Dan tim Magic udah terkena damage, tapi Ripo masih mau lebih. Utuh versus 2. Kali ini bukan kamu tuh. Waduh. 1 versus 1, 2 versus 2, I love you too lah pokoknya ya. Sementara itu di bagian tengah. Lanjutkan. Berpacar di arah sobat sana. Slover gak bisa bertahan. Yang bisa dikeluarkan dari jatuh. Lihat. Reflexer dikentung palanya. Tapi kalinya ini 2 kali wang-wangnya seorang Slover gak amang. Apakah kali ini Hafiz gak pakai 1 buah cover dan berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Tapi kali ini lihat Soro tadi keluarga begitu saja. Berhasil di bawah dan masih survive. Bahkan Ripo memberikan damage-nya. Masih mau lebih dan
apakah kau jadi pacarku, dan ternyata diterima begitu saja dari seorang Ripo. 1 poin kill pertama untuk EVOS Legend. Iya, namun pengorbanannya adalah satu altar turret yang ada di center turret ataupun di mid lane-nya sudah ditumbangkan. Tapi ingat, pengorbanan seperti itu benarlah tidak sia-sia karena Bransnya masih hidup dan masih selamat sampai hari ini. Dan ini benar-benar jadi satu pengorbanan yang bagus banget dari Ripo. Dia nggak mau kalau Federal Strike-nya connect ke arah seorang Brans, makanya dia yang mengorbankan nyawanya. Apalagi kalau tadi kita bisa sempat lihat, sebenarnya ada satu pasif di mana dia bisa menggunakan jabnya 2 kali. Namun dia lebih mementingkan agar Bransnya bisa escape ke arah jungle. Jadi farmingnya nggak berhenti sama sekali. Benar banget, Ini dia. main. Tapi ternyata lihat, Rainbow tidak boleh sampai terculik begitu saja. Nggak boleh terbaiting juga dengan ada satu buah order billion. Turtle setup. Yes. Rainbow-nya pun masih aja patroli di bagian tengah. Ada satu wave minion siap untuk dimakan, tapi untuk anti-mage di bagian bawah melakukan pertarungan. Ada Luminar juga di dalam rerumputan. Masih santai dulu. Ripo-nya begitu tangguh, begitu kuat. Ini aku punya Alright. satu pertanyaan sih buat Luminar. Boleh. Apakah dia bakal membuat Winter Truncheon terlebih dahulu? Karena Rainbow kayaknya udah punya heptasis dan dia akan langsung ngincar ke arah belakang. Oke, tapi Brans bakal coba datang menuju ke arah bottom lane. Fokus ke arah Brans. turret terlebih dahulu. Luminar terlihat posisinya. Tapi ada Ripo. Knockout strike dikeluarkan ke arah yang salah. Memilih untuk mundur dengan flickernya Barisoke. Masih berhasil survive kali ini dari seorang Ripo. Yap, masih bisa bertahan. Belum ada yang berhasil ditumbangkan. Sementara untuk orange buff-nya udah berhasil diamankan aja. Tapi untuk kali ini dua hero yang dimiliki oleh EVOS Legend masih mempertahankan dari satu inner turret yang ada di bottom lane. Wow. Bahkan para pemain dari tim Getson Alpha dari bottom lane mencoba memaksakan ke arah tim. Coba fokus ke arah turret terlebih dahulu. Disiplin sekali mereka, gak peduli objektif apa lagi kalau bukan turret. Dia membiarkan hero anti-match keliling-liling di arah sana. Nggak peduli apa yang terjadi. Dan biasanya anti-match di menit-menit segini, ketika dia tumbang, Lagi cutting dia. dia cutting, bentar lagi. Dia cutting bakal bentar berada di arah base dari tim Getson Alpha. Liatin aja. Oke, sementara itu ada order brilliant-nya langsung dikeluarkan aja. RKT masih dikejar aja dengan adanya Kupa yang begitu besarnya badannya. Nah loh, mulai digigit-gigitin. RKT-nya masih ngebadanin sejauh ini. Clover mau kemana? Nggak boleh pulang. Maunya digoyang ada satu buah shadow kill keliling ini. Cukup cepat mundur ke arah belakang. RKT menggabung dengan baik. Sonata ditahan oleh seorang kaya dan bakal fokus ke arah base dan turretnya. Ya, thanks to Tenacity sih tadi barusan juga Kaye benar-benar men-build body block damage dari seorang versi Dan dengan gak sakit. kesempatannya. Dan gak kerasa. Gak kerasa gila sama sih. sekali. Rainbow masuk ke arah belakang sana digocer dengan satu buah. Luminernya dilahap, dimakan begitu saja. Satu buah Deadly Major juga bakal ditambahkan. Ripo milih untuk mundur terlebih dahulu. Bigatron Alpha mengamuk. Aku kira tadi Deadly Magic-nya bakal di body block sama anti-match. Enggak. Tapi ternyata setipis kertas doang. Langsung Begitu hilang cepat nempel, langsung hilang. Cerot. Habis. Cerot, langsung hilang. Seret. Gak ada seperti detik Pak. Habis Profesor KB. Benar banget, dan lihat Holy Crystal serta satu buah Calamity Reaper ini yang pernah dilakukan juga waktu sama Suns di regular season, di mana dia tahu dalam winning condition. Dan lihat di menit yang ke-8 menuju ke level 15 dia langsung menuju ke arah Feather Airstrike. Dia nggak mau ketinggalan dari segi burst damage, dan dia sadar dari Bigetron Alpha kurang adanya hitter late game, makanya dia juga memanfaatkan attack speed dari Feather Airstrike. Feather Airstrike, Feather of Heaven. Feather of Heaven Pak. Ngeri kan? Kejar. Gue udah bilang tadi Harley belum muncul, udah gue sebut langsung Mana tuh? Muncul langsung, ini efeknya juga sangat-sangat berbahaya Lightning, sekali. 8-1. Terjadi tuh Feather of Heaven. Langsung jadi. Luminer kayaknya mau ke Lightning dulu, Be. Dan ini dua Deadly Blade sih mematikan banget dari Ripo dan juga KYY. Jadi ini membuat Bigetron Alpha benar-benar mematikan anti-match. Lihat anti-matchnya 3 kali tumbang dan dia bahkan belum mengamankan Oke, Oracle. tergigit ke arah depan. RKT dengan stiker satu buah FIFA hierarkinya menahan semua damage yang diberikan KYY. Tapi bahkan di sana cuma diam saja dari RKT. Enggak. Dam Kupa. Ada abang. Langsung datang. Dipaksa, lihat tuh dipaksa tuh biar RKT-nya keluar Order Billions, tapi masih ditahan bahkan dengan Emblem Tenacity dan hampir tuh kena trap. Dimakan langsung trapnya. Nggak boleh pasang-pasang trap di situ ya Popol Kupa ya. Kayeye, jangan pasang trap di situ. Jangan pula kamu mencari belut di situ karena rawa-rawa itu ada di bagian Reaper-nya. Sementara itu Federasi di bagian belakang Kupanya akan menjadi korban sesaat lagi. Enggak, masih bisa selamat dan kembali ke tuannya. Purple buff-nya sudah diamankan. Para pemain dari tim Bigetron mereka menunggu adanya Bapak Lot yang terhormat bakal datang, tapi ternyata di sini anti-match-nya diberikan damage cukup besar, langsung mulai untuk mundur terlebih dahulu. Dia Sonata untuk cover, tapi ternyata Order Billions akhirnya terpaksa keluar, dikeluarkan oleh seorang Gustian. Dan bahkan gak ada Revitalize kali 40 dan juga Ranger Mask. Setup tim fight yang baik sekali. Dari Bigetron Alpha di menit ke-10 mereka sadar bahwa kali ini mungkin di tim fight Lord mereka bisa paksa kontes. Profesor KB, itu tadi yang di kamera di bawah itu aset baru apa gua doang yang sadar apa dari
Brand ada. Kenapa, Pak? Ada namanya versi. Iya. Hah? Baru, Pak. Baru kan? Iya. Iya, set Gitu. baru. Iya, sedap. Asik. Iya, Kaderen. Oke, langsung aja Asik. kali ini. Langsung tas ribut ke Karnet. Foto kornet yang lagi nobar kali ini di Nimo TV ya. No. Agak berhenti no. Waduh. Deadly Magic telah dikeluarkan bersama dengan pokok triknya di sana memberikan damage dengan berhenti tapi terlalu sakit. Dan dikeluarkan mega kill. Dikiranya ternyata bisa ditahan tapi ternyata dual Wako meletus balon hijau menuju ke arah tengah. Dipasang begitu saja. Matt di depan sana sepertinya nggak memberikan damage dengan Brave Fighters-nya ditahan Gila. dengan pasti. Wah, ini Karena adalah ada true semangat. damage-nya, Be. Holy Kristen Wah. dari ya satu tetes terakhir dari true damage yang connect itu yang membuat ledakannya Itu. langsung bener-bener ngeburst banget. Dan lihat Luminernya di zoning satu Fatal Strike doang langsung di cancel. Tapi lihat Rainbow, lihat saja. Balik lagi ke arah belakang. Rainbow sih bukan pelangi. Itu dia atraksi yang udah dilakukan. Ini dia semangat dari Bikasa Alpha untuk bisa masuk ke dalam Grand Final dari IPL ID Season yang ke-7. Bahkan Rainbow kali ini mencoba untuk membuka vision begitu saja. Recall. Tas dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Itemnya silakan Profesor. Ini dia item yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari Bigger Alpha juga udah benar-benar mulai owning. Dan lihat Athena Shield dari Ripo, dia mau ngebadanin Luminer, ditantang Luminernya dengan Athena Shield. Dan bahkan kalau item terakhirnya adalah Oracle, Luminer yang bakal jadi PR. Dia butuh Winter dan juga Divine Glaive. Dia benar-benar harus memikirkan apa yang harus diambil. Oke, dan lihat. Oh my god, Bloody Wings. Gila, Blood Wings langsung loh. Bloody Wings, oh Item my god. termahal yang ada. Wah, Item termahal yang bisa dibilang harus menempuh dengan perjalanan 2 bulan kerja dengan jarak tempuh yang cukup tinggi. Hey, ini mystery shop. Jadi dari 3.000 harganya cuma 2.700. Oh, berarti Oke. 3 bulan jadi 2 bulan setengah. lagi ada cashback. Oh, Lagi ada benar juga. cashback. Buat kalian semua yang mau dapetin promo dari Blood Wings, jangan lupa follow Nima TV. Yoi. Ini nih bisa dibilang kalau di dalam Mobile Legends ini kalau kita convert ke kehidupan nyata, untuk Bloodwing ini item hypebeast, Pak. Dia mahal. Bukan item Mahal. hypebeast. Mahal. bukan. Apa tuh? Item eksklusif premium eksklusif KW 1/1. Dan juga limited edition. Jadi semuanya ada deh. Ada di situ lengkap Ada. ya. Oh my god, what Oh, are udah you doing dikeluarin? LKT? Order bilet telah dikeluarkan. Sedangkan Bapak Lotor Roman menuju ke arah bottom lane. Lihat para pemain dari CBG Sonava Wah, kali ini. disiplin Yang banget. fokus disiplin di 3 lane yang berbeda. Biarkan di arah bottom lane Bapak Lotor seorang diri. Tapi ternyata Renami turret dan Pablo diamankan. Bahkan coba mendapatkan 1. Tapi masih coba bertahan. Tidak mau terlalu terburu-buru. Bahkan Rainbow-nya Balik hanya lagi. memancing keributan saja. Iya, di bottom lane-nya inventar turret pun masih dijaga habis-habisan di bagian tengah. Wave minionnya gede-gede banget untuk kali ini. Orange pup-nya udah diamankan juga. Teriakan di ujung sana udah mulai kita Oke, dengar. coba dipasang begitu saja. Berdasarkan ke arah belakang. Ada hampir telah mengeluarkan preventornya. Tapi Rainbow menyicil sedikit demi sedikit. Order biasa harus dikeluarkan. Timis masih bisa bertahan. Ternyata di arah bottom lane belum bisa dipecahkan. Terlalu solid para pemain dari tim EVOS Legends. Benar sekali, masih bisa bertahan. Ini seperti ada deja vu layaknya game yang pertama. Jangan sampai Awas. mereka kepleset. Tapi untuk anti-mage-nya masih bisa mempertahankan diri. Damage-nya Coba terlalu triknya. sakit. Oh my god, tanpa ada body block sama sekali. Anti-match mau nggak mau menjadi samsak satu-satunya. Destonata adalah kuat. Berhasil berlian. Anti-match bakal coba pecah. Udah mulai rontok itu saja. Ribu dari arah belakang sana. Cross bolting sudah keluar. Tapi ternyata Clover masih menahan dengan luar biasa. Benar sekali, sementara RKT mulai digigit lagi kupanya. Man harus kabur ke arah yang berbeda. Ripo pun perlahan Kuat mendekati banget untuk loh. bisa membackup pergerakan dari sang Dan rekannya. ada EVOS Legends menahan dengan luar biasa dan sambil berteriak EVOS Roar. Perbedaan 17.000 gol tidak membuat mereka gentar kali ini. Deja vu seperti game yang pertama. 1-9. Lagi dan lagi one digit kill yang masih dimainkan oleh kedua belah tim. Dan ini kalau seandainya EVOS Legends bisa comeback lagi, ini aku nggak ngerti lagi gimana cara blunder dari Big Hero Alpha sehingga mereka bisa membiarkan EVOS Legends mendapatkan game yang ketiga. Nah, kalau Tuh, skin tuh. kalau Granger Legend bisa bunyi gitu tuh, Ah. Nasalto. Kayak Granger sawan, Mbak. Itu ntar salto di tempat. Gedek begitu. Greg lucu emang lucu banget. Bunyinya itu loh ya. Tapi dia tadi hampir saja sih Rainbow kalau ke pick off itu bakal beda cerita sih. Ya. Karena Rainbow setipis itu, Rainbow jangan sampai melakukan blunder sedikit pun. Lihat Rainbow-nya sampai udah punya 2 buff kali ini. Nikmat banget ya. Ya, karena untuk di late game kayak gini tentu Brands hanya membutuhkan purple buff-nya saja untuk cooldown reduction. Dan
dan juga mana reduction. Tapi kalau misalkan untuk dari orange buff yang mungkin diamankan oleh Rainbow, apalagi dengan adanya Shadow Kill dan juga Shuriken, ini bakal memberikan tekanan ke arah backline-nya. Balik lagi, backline dari EVOS Legends terlalu banyak, ada 3. Clover, Versix, dan juga Luminaire. Kalau satu aja terculik dengan Shadow Kill, ini yang bakal jadi ancaman bagi Ya, EVOS Legends. itu mau sampai kapan, Met? bentar. Terus, Met, terus. Untung lo ganteng ya. Itu ganteng lo, terus, Tas. Ini 9.14 sampai 9.30 dah, terusin dah. Enggak, Terusin. pokoknya Terus. kalau misalnya bisa, ayo coba buktiin sampai 2 jam ke depan kayak gitu. Jempol lo kalau nggak copot sama kuku-kukunya. Device-nya blue Nah, screen. jempolnya jalan sendiri. Capek, Pak. HP-nya udah dilepas masih gini-gini. Capek asli. Handphonenya juga konslet mencet sendiri. Ya, ini kenapa nih? Ya kan, bener gak? Gini-gini kan? Udah tremor sendiri dia. Tremor jadi pas dia, hey guys, thank you. Good game. Salam sama keluarganya gini. Trem. 14 nih katanya. Wah, kebanyakan nih gua. Iya. Emang gak bagus keseringan. Oke, Iya. tapi kayaknya Lord bakal coba dicolong oleh tim Bigetron Alpha tanpa ada sedikit balasan. Dan ini bisa menjadi salah satu momentum Bigetron Alpha memantapkan diri untuk menuju ke arah Grand Final. Wah. Kalau sampai mereka masuk ke grand final, inilah impian yang mereka idam-idamkan dari dulu loh, Pak. Inilah, waduh. Karena di season 6 yang kemarin, Bigetron Alpha hanya menjadi second runner up Iya. atau menjadi juara ketiga. Bener sekali, Pak. Sedikit lagi pintunya udah kelihatan, tapi mereka malah kesandung gitu loh. Malah masuk ke dalam jurang. Mereka berada di peringkat ketiga, tapi untuk kali ini pintu terbuka lebar, pintu sudah terbuka, hanya tinggal kaki mana duluan yang akan mereka masukkan. Oke, tapi tidak apa-apa, Lord Robert sudah mulai masuk ke arah lane of the arah pace-nya. Nazar Cross dan keluarkan. Deadly Magic dan keluarkan dengan Mokan Trick.